Nah, ini mengenai mati nih Pak Gus. Nggih. Karena ini menyangkut pekerjaan saya. Pekerjaan saya itu saya dokter spesialis konsultan di ICU. Di ilmu kedokteran itu sekarang dikatakan mati itu kalau memang mati batang otak. Mati batang otak itu artinya refleks-refleks kornea tidak ada, nafas tidak ada, refleks mata bergerak kalau digoyangan kiri kanan itu tidak ada, itu mati batang otak. Ya. Tapi jantungnya masih bisa bekerja. Nafasnya masih bisa dibikin bekerja dengan memakai mesin. Saya sering diminta oleh keluarga pasien untuk menunda kematiannya. Sedangkan di Quran dikatakan bahwa kematian itu tidak bisa ditunda. Telah Hmm. ditetapkan oleh Allah. Jadi saya kadang-kadang jadi tidak tahu nih, ini orang mati atau tidak. Dulu mati kalau jantungnya berhenti berdenyut. Ternyata bisa orang operasi jantung, jantungnya dikeluarin, diberhentiin, Ya. kemudian aliran darahnya pakai mesin, dipasang lagi jantungnya, dikasih kejut listrik, jantungnya Ya. bekerja lagi, hidup kembali orangnya. Ya. Nah, sehingga dengan sesudah itulah baru dibuat mati batang otak. Nah, mati batang otak itu meninggal atau belum? Kalau menurut kedokteran, meninggal. Kalau dari segi kedokteran, harus sudah dihentikan semua mesin segala macam, obat-obat yang mati jantungnya itu harus diberhentikan. Tapi ada orang yang meminta untuk menunda. Ada ibunya atau bapaknya atau anaknya yang dari Amerika baru datang. Kira-kira 2-3 hari lagi sampai katanya. Ya. Sehingga saya pakailah obat-obat, pakai mesin segala macam. Supaya jantungnya tetap berdenyut. Sehingga tidak terjadi proses pembusukan selama jantung itu berdenyut. Hmm. Selama oksigenasi masih bisa dimasukkan. Nah, pada saat pakai mesin itu, masih bisa keluarganya untuk membisikkan dua kalimat syahadat supaya dia husnul khotimah atau tidak? Kapan nih kita nyatakan bahwa ini emang Allah sudah mencabut nyawanya? Kalau tadi saya katakan bahwa masih bisa mendengar, walaupun sudah mati batang otak, nyawanya itu masih ada di situ-situ juga, sehingga masih bisa lah dia tetap dibimbing untuk mengucapkan dua kalimat syahadat untuk anak-anaknya membimbing selama ini proses jantungnya masih berdenyut walaupun sudah mati batang otak. Ya, Pak Rifki, ini pertanyaan yang menarik dan banyak kita hadapi di sekitar kita. Saya satu ketika pernah diundang oleh seorang guru besar, dia rektor, dan anak-anaknya dokter-dokter, spesialis, dan seterusnya, karena istri beliau itu mengalami kondisi itu. Hmm. Jadi secara klinis sudah dikatakan MBO, mati batang otak. Tetapi karena sejak awal itu sudah dengan bantuan peralatan itu, maka denyut distribusi dari nutrisi, oksigen, dan seterusnya masih jalan, nafasnya pakai ventilator, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya sama. Pak Agus, menurut Pak Agus ini bagaimana? Apakah ini sudah dinyatakan meninggal dan ya sudah selesai seluruh perawatan ini kita hentikan, ataukah sesungguhnya kita pertahankan? Jawaban saya waktu itu sederhana, bahwa yang namanya kehidupan, homeostasis, keseimbangan di dalam tubuh, itu adalah ketika secara mandiri dia itu bisa secara otomatis mempertahankan kehidupan itu. Tapi ketika itu sebetulnya saklarnya sudah off dan kemudian sebagai pengatur dirijen dari kehidupan itu sudah tidak bekerja, tetapi kita paksa dengan peralatan, saya bilang apa nggak kasihan? Kasihan karena sesungguhnya kesadarannya sudah lepas dari sistem kehidupannya itu. Bahwa kemudian dia bisa mendengar, ya karena memang alam barzah itu ada di sekitar kita. Tetapi nyawanya itu sesungguhnya sudah lepas dari sistem kehidupan di dalam tubuh itu, yang bekerja hanya alat saja, pompa untuk mendistribusikan darah ya dan seterusnya, nafasnya dan seterusnya. Sehingga ketika kita diskusikan dengan putra-putranya waktu itu dan juga ada datang seorang guru besar di bidang neuroimunologi, kita diskusikan, akhirnya diputuskan bahwa sudahlah kita kasihan, kita lepas saja semua peralatan itu. Kalau dia bisa bertahan, berarti memang dia masih hidup, tetapi kalau tidak, ya memang sudah waktunya beliau itu wafat. Dan ternyata memang begitu dilepas ya wafat. Karena memang sudah tidak memiliki daya hidup itu.
Pertanyaan, kita boleh nggak menahan, menunggu orang datang? Ya, memang tidak ada yang letterlock ya di situ. Tetapi dari ini tadi terasa ada suasana etis tidak gitu. Ketika kita mencoba mempertahankan orang yang sesungguhnya sudah wafat secara medis. Artinya kan begini, di dalam Islam itu kan disandarkan kepada kriteria ahlinya yang memahami bahwa kesadarannya sebagai makhluk hidup sudah tidak ada, sudah nol. Karena itu kan ada level-level kesadaran 0 sampai 15 itu ya, mulai dari Ya, gerak matanya, kemudian motoriknya, skill. dan seterusnya, verbalnya. Ketika itu sudah nol, ya itu memang sudah lepas, sudah tidak ada lagi. Tapi kalau masih satu, masih dua, itu ya dia masih hidup. Tetapi kalau sudah nol, yang tadi Pak Rifki bilang di tes semuanya sudah tidak ada reaksi, berarti sesungguhnya sudah meninggal dunia hanya karena dipompa darahnya dan diberi bantuan oksigen dengan cara alat ventilator, maka dia dianggap masih hidup. Sehingga kalau saya ditanya, apakah boleh? Sebaiknya jangan. Sebaiknya sudah dihentikan saja karena kita tidak tahu penderitaan seperti apa bagi si arwah yang sudah lepas itu ketika ini dipertahankan terus. Karena sesungguhnya dia sudah berada di luar itu. Ya, jadi ini memang tidak letterlock, tetapi monggo menjadi pertimbangan secara etik.